Baik, selamat malam. Kami Selamat ucapkan malam. kepada kita Selamat semua yang malam. sudah hadir. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Solafide dan juga tamu-tamu yang telah hadir di acara Revival Meeting Zoom yang diadakan oleh Gereja Masih Advent ke-7 Solafide. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang malam ini dan juga kebaktian ini Revival ini menjadi berkat bagi kita semua. Pada malam ini saya akan membacakan list acara. Pemimpin dalam lagu adalah Ibu Lydia Sihole, kemudian doa buka oleh Bapak Romi Simanjuntak, kemudian juga lagu pujian akan dibawakan oleh keluarga Bambang Santoso. Pembicara kita pada malam ini adalah Dr. Leri Tumalun, di mana judulnya akan bertopik di dalam Total Healthy Lifestyle, dan juga doa tutup nanti akan dibawakan oleh Dr. Edwin Simatupang. Acara malam ini juga kami streaming lewat Facebook, sehingga apabila ada beberapa dari teman-teman kita ataupun saudara kita yang kemungkinan kesulitan untuk bisa join di dalam Zoom ini, bisa melihat streaming yang kita buat juga di dalam Facebook dengan tag Solafide. Baik, kita akan mulai acara Revival Gereja Masih Advent ke-7 Solafide pada malam ini, dan Ibu Lydia Sihole akan memimpin kita di dalam lagu buka, lagu Sion nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Sebagai lagu pembuka dan lagu tema kita sama-sama bernyanyi dan membuka lagu Sion nomor 168, Kita Memiliki Pengharapan. Baik, untuk doa buka akan dibawakan oleh Bapak Romi Simanjuntak. Kami persilakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa,
atas berkat penyertaan Tuhan pada malam ini kami umat-umat-Mu di Jemaat Solafide beserta tamu-tamu dapat mengikuti kebaktian rohani pada malam ini ya Bapa, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami khususnya untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Pada malam ini juga Tuhan, sebelum kebaktian ini dimulai kami menyerahkan seluruh rencana dari awal hingga akhir kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai dan secara khusus memberkati pembicara kami pada malam ini, Dr. Lari Tumalun. Biarlah kiranya hikmat bijaksana dari surga turun atasnya, sehingga firman yang dibawakan pada malam ini berasal dari Tuhan dan menggerakkan hati dan pikiran kami Tuhan, mempersiapkan kami ya Bapa untuk dapat mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati juga tim doa yang selama kebaktian ini berlangsung akan mendoakan saudara-saudara kami Tuhan beserta segala topik doa yang akan dibawakan. Dan juga memberkati kami semua yang mengikuti kebaktian ini, kiranya memperoleh hikmat dari sorga juga kami dapat mengerti firman Tuhan yang dibawakan pada malam ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua doa permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu, dan nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Romi yang telah membawakan kita dalam doa buka. Sebelum kita masuk ke lagu pujian, kami ingin mengumumkan jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin didoakan atau tamu-tamu ingin didoakan, bisa menulis di dalam chat room sehingga tim doa kami bisa mendoakan apa-apa yang pokok-pokok doa yang dimintakan dalam chat room pada malam ini. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bang Bang Santoso. Wasn't easy to see.
Amin. Terima kasih untuk lagu pujian dari keluarga Babang Santoso. Kami juga mengucapkan kembali selamat datang bagi saudara kita yang baru bergabung dengan kita pada malam ini. Baik, untuk malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Redi Tumalun yang berjudul Total Healthy Lifestyle. Kita persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara. Walaupun masih secara online ya, karena kita belum tahu sampai kapan kita akan keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa tangan Tuhan tetap melindungi kita sampai saat ini. Saya berterima kasih kepada pendeta jemaat, kepada ketua-ketua jemaat, seluruh anggota majelis, bahkan seluruh anggota jemaat Sola Fide yang memberikan kepada saya kesempatan untuk membawakan sharing tentang satu hal terkait dengan kehidupan kita, terutama di bidang kesehatan. Tadi malam kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Richard Sabuin, dan malam ini Pendeta Sabuin rupanya berbicara di KKR Jawa Tengah. Ya. Kebetulan KKR itu adalah, saya juga baru tahu bahwa KKR itu adalah kerjasama antara Rumah Sakit Advent dan Jemaat Yosodipuro Solo, dan kebetulan tadi malam saya ditugaskan oleh rumah sakit untuk membawakan KKR kesehatan. Dan kemudian saya lihat malam ini di flyernya Pendeta Sabuin dan Dr. Akli Agu dari Rumah Sakit Advent yang akan membawakan acara pada malam ini, jam yang sama ya. Sehingga malam ini kita selip sedikit dengan masalah kesehatan, tetapi memiliki tema yang sama, yaitu total healthy lifestyle ya. Dan kita malam ini akan belajar tentang arti healthy lifestyle, total healthy lifestyle dari pengalaman Naaman ya, cerita klasik yang kita semua sudah sangat mengerti. Baiklah saudara-saudara, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini, terutama di bidang kesehatan? Ada satu cohort study yang dipublikasi oleh Prados Torres, Poblador Plow, Gimel, dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2018. Mereka mengambil beberapa kesimpulan yang malam ini saya akan tampilkan kepada Bapak dan Ibu, yaitu dunia kita ini ternyata saat ini sedang menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat parah dalam tanda kutip, tetapi kadang-kadang kita melewatinya, kita tidak menyadarinya. Masalah yang sedang kita hadapi saat ini menurut mereka adalah angka harapan hidup meningkat. Ini sebenarnya satu hal yang kabar gembira ya. Angka harapan hidup meningkat, yang biasanya orang 60 tahun sudah meninggal, angka harapan hidupnya hanya rata-rata 60 tahun, sekarang sudah semakin meningkat. Indonesia sendiri dari data yang terakhir yang saya tahu, angka harapan hidup sudah berada di angka 72 tahun. Ya. Jadi meningkat dari 60-an tahun, kemudian ke 70-an tahun, dan mungkin di negara-negara yang lain ada yang mulai lebih tinggi. Tetapi di saat yang sama, angka harapan hidup meningkat, beban penyakit tidak menular juga meningkat. Ini masalah yang akhirnya membuat sehingga angka harapan hidup meningkat itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak menyenangkan. Karena ternyata disertai dengan peningkatan beban penyakit tidak menular atau PTM. Kita mengenalnya dengan penyakit kronis, sekarang ini istilahnya adalah penyakit tidak menular, penyakit jantung, penyakit kanker, kencing manis, dan penyakit-penyakit yang kita sama-sama sudah tahu. Kemudian, di antara penyakit-penyakit tidak menular itu, dari beberapa data statistik yang mereka kelola, yang mereka olah, mereka menemukan bahwa darah tinggi, kegemukan, asma itu meningkat dramatis di seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia ini. Selain itu,
data mereka juga menunjukkan bahwa kanker kencing manis, penyakit saluran nafas, penyakit jantung itu bertanggung jawab untuk kematian hampir 70% manusia di atas dunia ini. Global deaths itu 70% penyebabnya adalah kanker kencing manis, penyakit saluran nafas, dan kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, 70%. Artinya secara sederhana kita bisa gambarkan bahwa kalau kita di acara ini hadir 100 orang, maka diduga secara statistik bahwa mungkin 20-30 tahun yang di depan 70% dari kita itu akan meninggal karena penyakit-penyakit ini. Ya. Itu perkiraan secara kasar yang disebutkan. Tetapi sebenarnya data-data yang mereka sebutkan ini sama persis yang ditemukan oleh WHO. Dan kemudian satu masalah yang juga menjadi hal yang muncul saat ini adalah ternyata istilah multimorbidity itu muncul. Ya, multimorbidity itu adalah seseorang yang bukan hanya punya sakit jantung, tetapi dia juga ternyata punya penyakit ginjal misalnya. Seseorang yang tidak hanya ada penyakit asma, tetapi dia juga ternyata punya kencing manis. Jadi secara pengertian multimorbidity itu, sesuai dengan National Institute for Health and Care Excellence, adalah ketika seseorang itu memiliki 2 atau lebih kondisi penyakit kronis, maka itu disebut sebagai multimorbidity. Dan ini adalah hal yang dewasa ini paling sering ditemukan, bahkan mempengaruhi 3 dari 4 individu di atas dunia ini usia 65 tahun ke atas. Jadi ada orang-orang di atas usia 65 tahun biasanya memiliki multimorbidity. Bukan hanya kencing manis, tapi dia juga punya masalah yang lain. Penyakit jantung atau lain sebagainya. Dan mempengaruhi 75% orang atau 3 di antara 4 individu. Dan yang lebih parahnya lagi, data mereka menemukan bahwa ternyata bukan hanya orang tua yang memiliki masalah, tetapi sekarang orang dewasa yang masih produktif, bahkan anak-anak muda, populasi anak muda juga sudah mulai terpengaruh dengan masalah-masalah ini. Jadi inilah sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini. Bahkan di era pandemi COVID-19 ini, kita saat ini ditambah lagi dengan satu masalah adalah penyakit infeksi yang tidak kunjung ada jalan keluarnya. Multimorbidity itu dari review yang disebutkan adalah fragmentation of care, ya. Ketika kita pergi kepada dokter penyakit dalam dengan penyakit yang keluhan yang sama, dan kemudian kita pergi ke dokter yang lain, bidang keahlian yang lain dengan keluhan yang sama, kadang-kadang kita masih memiliki jawaban atau solusi yang berbeda-beda. Belum memiliki satu suara, belum mampu untuk bertindak sebagai satu tim. Itu salah satu penyebab dari penelitian mereka ini. Kemudian yang lain adalah, yang terjadi adalah kita memanfaatkan fasilitas kesehatan tetapi kok tidak tepat sekali pemberian. Barusan kurang lebih 1 jam yang lalu saya melayani online dengan keluhan yang disampaikan adalah keluhan yang menurut saya penyebabnya. Sehingga saya masih menganjurkan kalau mau menggunakan obat, maka gunakan aja dulu 2 obat. 1 untuk berusaha untuk mengatasi penyebab yang diduga, yang 1 adalah untuk meredakan gejalanya. Ya. Tetapi tampaknya pasien itu agak kurang puas, sehingga dia mengatakan, saya sudah berkonsultasi dengan dokter kasih. Nah, masalah lain yang sedang kita hadapi saat ini adalah angka kematian karena penyakit, contohnya penyakit jantung kronis. Ini saya ambil data dari negara kita, ya, bahwa penyakit jantung koroner itu menyebabkan kematian 470.000 kematian per tahun. Sehingga kalau kita bahagi dengan detik dalam setahun, maka kita akan menemukan satu angka yang fantastik, yaitu setiap 67 detik
ya bulatkan setiap 1 menit ada 1 kematian karena penyakit jantung koroner. Ini data tahun 2016 dan kita tahu bahwa angka penyakit jantung bukan semakin berkurang, tapi dari tahun ke tahun semakin meningkat justru. Jadi bayangkan setahun 2016 yang lalu, setiap 67 detik ada 1 kematian karena penyakit jantung koroner. Kalau kanker bahkan lebih kecil lagi ya, setiap beberapa detik ada kematian karena penyakit kanker dan lain sebagainya. Ini kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Dr. Hussein Bajri tahun 2008 dalam bukunya Tubuh Anda Adalah Dokter Yang Terbaik mengemukakan satu statement bahwa ketika ilmu kedokteran semakin canggih, jumlah rumah sakit dan dokter semakin banyak, industri farmasi semakin berkembang, tetapi mengapa justru daya tahan tubuh manusia semakin rendah dan orang sehat semakin langka? Ya, ini satu hal yang luar biasa kalau kita lihat arti dari statement yang dikemukakan oleh Dr. Hussein Bajri ini. Kemudian media Indonesia 7 April 2016 menyebutkan bahwa, ini saja kesimpulannya, bahwa biaya untuk menanggung kesehatan karena penyakit tidak menular itu menggerus biaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia hingga 4,5 triliun US dollar. Jadi kita bisa bayangkan uang yang harus dikeluarkan untuk mengatasi masalah penyakit tidak menular yang kita sudah bahas tadi sangat besar jumlahnya. Dan walaupun demikian, uang itu tidak dapat membeli kesembuhan. Dia dapat membiayai kesehatan, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa orang yang dibiayai kesehatannya akan sembuh. Uang dapat membeli pelayanan kesehatan apapun itu yang terbaik, tetapi dia tidak bisa untuk membeli kesembuhan itu sendiri. Dalai Lama mengatakan bahwa banyak manusia saat ini rela mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang, lalu kemudian uang tersebut akhirnya dikorbankan untuk kembali membeli kesehatannya yang tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Inilah fakta, inilah kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Bahkan banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh berbagai institusi kesehatan untuk menurunkan angka kematian karena penyakit tidak menular ini. Baik penemuan-penemuan obat, teknik-teknik pengobatan, alat-alat canggih, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Tetapi semua usaha ini sampai saat ini belum mampu untuk menurunkan angka kematian karena penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Tidak heran Medicinet ya mendefinisikan penyakit tidak menular atau penyakit kronis itu sebagai penyakit yang tidak dapat dicegah dengan vaksin atau disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak akan hilang dengan sendirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, sahabat-sahabat di Jemaat Sola Fide, kesehatan memang tidak akan terjadi secara otomatis. Kesehatan itu adalah sesuatu yang harus kita raih, harus kita usahakan, harus kita kerjakan. Ya, kita tadi sudah menyanyikan di lagu buka bahwa kita masih memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang harus dikerjakan, bukan pengharapan yang terjadi secara otomatis. Termasuk kesehatan di dalamnya. Itu tidak terjadi secara otomatis. Harus kita kerjakan masing-masing karena pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Kita saat ini ibaratnya seperti sedang berada di dalam kegelapan, di mana di dalamnya tanpa mungkin kita sadari kita dihadapkan dengan lubang-lubang penyakit pembunuh. Penyakit stroke, jantung, penyakit ginjal, kanker, paru, kencing manis, penyakit autoimun, penyakit sendi, bahkan infeksi COVID-19. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita solusinya. Hal-hal ini terjadi karena kita tidak mengandalkan solusi yang Tuhan berikan. Bahkan kita melakukan hal-hal yang di luar dari solusi yang Tuhan sudah berikan. Kita jauh dari Tuhan, jauh dari mengendalikan stres kita. Hubungan sosial kita yang tidak kita jaga dengan baik. Apakah hubungan sosial dengan keluarga, anggota keluarga kita sendiri, dengan sesama sahabat-sahabat kita di gereja, tetangga kita, di tempat pekerjaan, atau di mana saja kita berada. Bahkan kita mungkin kurang pengendalian diri di soal makan, minum, beraktivitas fisik, istirahat,
udara yang bersih, dan sinar matahari. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah kegelapan, maka muncul seperti secercah harapan bagi kita masing-masing. Setitik cahaya pengharapan, yaitu matahari pola hidup sehat. Healthy lifestyle yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Sehingga akhirnya menjadi terang benderang mana lubang stroke, mana lubang jantung, mana lubang kanker, kencing manis, paru, penyakit sendi autoimun, dan infeksi COVID-19. Sehingga ketika kita bisa melihat dengan jelas lubang-lubang ini, maka kita bisa melakukan penghindaran dari masuk ke dalamnya. Kita bisa menghindar dari masuk ke dalam lubang-lubang penyakit ini. Matahari yang disebutkan tadi adalah apa yang Tuhan sudah titipkan melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat. New Start, Celebration, atau hidup sehat. Hidup sehat itu adalah hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ini semua adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pengharapan yang harus kita kerjakan. Dan ini semualah yang menerangi mana lubang-lubang, penyakit-penyakit tidak menular, masalah terbesar, penyakit-penyakit tidak menular maupun penyakit menular seperti infeksi COVID-19, masalah terbesar yang sedang kita hadapi saat ini. Dan akhirnya ketika matahari pengharapan ini menerangi kita, maka penyakit-penyakit ini kita harapkan dapat kita atasi, termasuk yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu infeksi COVID-19. Ini menjadi harapan bagi kita semua untuk terbebas dari penyakit kronis dan juga penyakit infeksi. Jangan lupa apa yang Tuhan sudah titipkan, hukum kesehatan, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Saudara-saudara, hal-hal ke-10 hal ini adalah hal-hal yang mungkin terlalu sederhana. Masa sih dengan berjemur sinar matahari kita bisa mengalahkan kencing manis, bisa mengalahkan COVID-19? Masa sih dengan makan yang tepat maka kita kemudian bisa mengalahkan penyakit tidak menular? Masa sih dengan air yang jernih kita bisa mengalahkan penyakit kronis dan lain sebagainya? Ini menjadi hal yang mungkin terlalu sederhana sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa benar nggak sih ini kalau kita lakukan bisa membuat kita sehat? Sebenarnya dari sisi ilmu pengetahuan pun itu sudah diakui, bahkan di negara kita sendiri. Statement, penelitian-penelitian, bahkan kemudian kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk statement oleh para ahli. Ya, di negara kita sendiri pun sebenarnya sudah menyebutkan hal yang sama. Contohnya, Dr. Sulistyowati mengatakan melalui satu wawancara dengan beliau tanggal 29 Juli 2017 bahwa penyakit kardiovaskuler sebetulnya dapat dicegah dengan healthy lifestyle. Apa healthy lifestyle itu? Ke-10 hidup sehat yang sudah disampaikan tadi. Tetapi banyak orang yang tidak percaya, menganggap ini sebagai justru kemunduran apabila kita melakukan ini. Sebab yang dianggap sebagai kemajuan adalah dirawat di rumah sakit yang megah, obat-obatan yang canggih, dengan alat-alat yang modern, dokter-dokter yang super subspesialistik, dan lain sebagainya. Profesor Abdul Basit Muhammad As-Sayyid dalam bukunya Pola Makan Rasulullah, terbitan Al-Mahirah 2007, menuliskan statement ini. Anggapan ini mungkin ada benarnya. Anggapan yang tadi bahwa kalau kita melakukan hidup sehat itu kemunduran justru. Anggapan ini mungkin ada benarnya jika memang kedokteran modern telah benar-benar mampu menyembuhkan penyakit, membuat pasien sehat, atau setidaknya meredakan rasa sakit yang diderita oleh para penderita. Tapi dalam kenyataannya masih jauh dari hal tersebut. Sehingga akhirnya berbagai penelitian ilmiah saat ini sudah mampu untuk membuktikan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat tajam terkait dengan pentingnya untuk memelihara lifestyle kita untuk mengatasi berbagai penyakit tidak menular, bahkan penyakit infeksi, masalah terbesar yang kita sedang hadapi saat ini. Ini salah satu yang dipublikasi oleh Kanera
Bolman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa bahkan pada penderita kanker, penyakit yang sampai saat ini belum ada obat yang sangat pas, healthy lifestyle itu akan sangat bermanfaat. Sehingga akhirnya lifestyle medicine kurikulum itu sudah mulai dimasukkan pada kurikulum dunia kedokteran. Walaupun masih lebih terfokus pada preventive medicine. Tapi it's okay, hal ini juga sudah merupakan satu kemajuan. Artinya, pola hidup sehat yang Tuhan titipkan untuk kita lakukan, sekarang secara medis sudah diakui bahwa itu hal yang sangat benar. Yang terakhir pada malam ini, kita akan belajar sedikit dari kesaksian Naaman tadi, bagaimana total healthy lifestyle ini kita jalankan. Sebenarnya ada video yang saya ingin tampilkan, tetapi ketika saya mencobanya tadi pagi, maka saya lihat kalau di Zoom agak kurang bagus. Videonya terpatah-patah dan akan menjadi justru banyak hilang maknanya. Sehingga saya menganjurkan kalau Bapak dan Ibu mau, silahkan cari di YouTube cerita tentang Naaman dan Elisa. Maka akan salah satu video yang dimunculkan adalah video orang hidup ya, bukan video kartun. Bagaimana mereka menggambarkan pengalaman Naaman dan istrinya untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Gambar-gambar yang ada sebenarnya saya ambil dari cuplikan-cuplikan video tersebut. Masalah yang dihadapi pertama, yang digambarkan oleh Alkitab dan cocok dengan yang dicoba diekspresikan oleh aktor dan aktris di film ini adalah penyakit tanpa solusi. Ya. Kusta yang diderita oleh Naaman adalah penyakit yang tidak ada solusinya. Dan itu mirip sekali dengan COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini dan penyakit-penyakit tidak menular. Sama persis keadaan kita dengan Naaman. Kemudian kita melihat juga masalah yang dihadapi di sini adalah kesedihan dari keluarga, kesedihan dari istri. Ketika melihat bahwa suaminya sangat menderita, tetapi saya juga tidak tahu mau lakukan apa. Itu juga yang kita sedang hadapi saat ini. Ketidaksanggupan ilmu pengetahuan yang sangat terbukti ketika menghadapi penyakit yang perkembangannya sangat cepat dewasa ini, yaitu COVID-19, membuat kita semua menjadi sangat sedih karena tidak memiliki kita, kepada siapa lagi kita mau berharap? Kepada ilmu kedokteran kita mau berharap, sampai saat ini belum ada solusi yang pasti. Kadang-kadang itu menjadi harapan yang, apakah itu harapan semu atau harapan palsu? Kadang-kadang sudah tidak ada bedanya. Masalah yang lain yang dihadapi adalah Naaman adalah masalah kemarahan. Karena masalah yang dia derita tidak ada jalan keluarnya. Saya mau sembuh dari mana? Sehingga akhirnya Naaman itu menjadi marah, diekspresikan oleh aktor ini. Dia marah kepada istrinya. Marah kepada keluarganya. Dan ini juga yang kita sedang hadapi. Ketidaktentuan hidup. Kapan kita bisa beraktivitas normal? Bahkan mungkin ada yang lebih parah ketika harus mengalami PHK dari tempat kerja atau pemotongan gaji dan lain sebagainya. Masalah yang dihadapi Naaman sama persis dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Kita tahu bahwa di cerita Naaman, kadang-kadang kita hanya melihat gadis kecil yang memberikan solusi kepada Naaman. Tapi sebenarnya ada berbagai tokoh di cerita Naaman yang justru memberikan solusi yang sangat jitu kepada Naaman. Ketika Naaman kemudian datang ke Israel untuk menghadap Nabi Elisa, maka kita tahu ceritanya bahwa dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia hanya bertemu dengan pesuruh, dengan hamba dari Elisa. Dan kemudian hanya diperintahkan mandi di sungai Yordan. Saudara-saudara, di film ini, sama persis yang ada di cerita Alkitab, digambarkan bahwa Naaman menjadi marah. Dia menjadi kecewa karena dia berharap mungkin Elisa akan keluar dan langsung berbicara kepadanya. Mungkin anjuran-anjuran dari Elisa adalah hal-hal yang sesuai dengan yang dia pikirkan. Menggerak-gerakkan tangan dan sembuh. Itu yang disebutkan oleh Alkitab. Sama dengan yang terjadi dengan kita. Ketika kita menghadapi penyakit, datang kepada Tuhan untuk memohon Tuhan bagaimana saya sembuh dari penyakit ini. Kita membawa konsep. Oh, saya akan datang kepada Tuhan. Konsep yang saya pikirkan adalah saya akan diberikan saran ini, dan itu. Ya, sama seperti yang Naaman pikirkan.
Tetapi ketika dia datang dan berhadapan dengan hamba dari Elisa, berbeda dengan apa yang dia pikirkan, dia menjadi marah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua adalah ketika kita datang kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, kita mendapatkan kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, kita tidak boleh membawa konsep kita sendiri seperti yang dilakukan oleh Naaman. Di cerita ini, Naaman sebenarnya pulang. Ya, Naaman sebenarnya pulang. Dia kesal dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan harapannya. Dia pulang. Tetapi 2 Raja-Raja 5 ayat 13 menjadi satu ayat yang menjadi titik balik dari cara berpikir Naaman. Ketika dia ditegur oleh seorang pengawalnya, Pak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Ingat loh Pak, kusta ini penyakit yang tidak ada obatnya. Apalagi sekarang Pak yang dia katakan cuma mandi. Mandi dan engkau menjadi tahir. Inilah yang akhirnya menghancur luluhkan konsep yang dibawa oleh Naaman. Inilah yang menghancur luluhkan kesombongan yang dimiliki oleh Naaman. Menggunakan pikirannya sendiri untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan akhirnya 2 Raja-Raja 5 ayat 13 inilah yang merubah cara berpikir Naaman dan akhirnya memicu dia membuka pakaiannya dan kemudian masuk ke Sungai Yordan, mandi di Sungai Yordan yang sangat tidak seperti Abana dan Parpar. Mungkin pola hidup sehat yang Tuhan titipkan menurut kita seperti Sungai Yordan. Terlalu sederhana sampai kita berpikir mungkinkah kesembuhan datang dari Sungai Yordan? Mungkinkah kesembuhan datang dari pola hidup sehat? Tetapi jangan lupa 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Itu hal yang sebenarnya mudah. Kalau kita mungkin tidak mau melakukannya, ada kemungkinan kita membawa konsep sendiri dan memiliki kesombongan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ayat yang terakhir pada malam ini, yang sebenarnya menjadi inti dari pembahasan total healthy lifestyle, adalah Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak dan Ibu, ayat 5 ini menjadi teguran yang sangat keras, terutama bagi saya secara pribadi. Dan saya tahu juga bagi sahabat-sahabat dokter yang mungkin ada di sini, ada Dr. Edwin, dan sahabat-sahabat dokter-dokter Advent yang lain. Kenapa? Karena di dalam pendidikan kita dijejali dengan berbagai pengetahuan yang berasal dari profesor-profesor manusia. Penelitian-penelitian yang dibuat oleh manusia, yang kadang-kadang lebih menarik untuk dilakukan dibanding dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya secara pribadi bergumul dengan ayat 5 ini, karena kadang-kadang ketika saya belajar sesuatu, atau saya datang kepada Tuhan, saya membawa konsep sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Kesombongan di dalam hidup saya kadang-kadang membuat saya bertanya-tanya, benarkah yang dikatakan Tuhan ini? Tetapi Amsal 3:5 ini memang betul-betul menemplak dan menegur saya, teman-teman sejawat dokter, bahkan mungkin kita semua, untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan sudah berfirman seperti ini. Total healthy lifestyle sebenarnya adalah ketika kita meletakkan keyakinan kita secara penuh kepada Allah, seperti yang dialami oleh Naaman. Ketika akhirnya dia total healthy lifestyle kepada Tuhan, tidak bertanya lagi apakah air Sungai Yordan yang kotor ini bisa melunturkan kusta-kusta saya atau justru membuatnya infeksi. Dia tidak bertanya itu lagi, tetapi dia masuk saja ke dalam air dan ikuti apa yang Tuhan katakan, maka akhirnya dia pulang dengan satu kesembuhan, satu sukacita yang tidak bisa didapatkan apabila dia tidak melakukan hal tersebut.
Sekali lagi, total healthy lifestyle adalah ketika kita meletakkan keyakinan kita secara penuh kepada Allah. Ketika Tuhan bilang loncat ke kiri, jangan tanya kenapa, loncat ke kiri. Ketika Tuhan bilang loncat ke kanan tanpa bertanya, Tuhan kenapa harus loncat ke kanan? Loncat saja ke kanan. Itulah total healthy lifestyle. Dan ketika Tuhan mengatakan untuk sehat, untuk terbebas dari berbagai penyakit, untuk terbebas dari masalah kesehatan yang terbesar yang sedang kita hadapi saat ini, hidup sehat, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ketika Tuhan mengatakan hal ini, do it. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan sementara kita menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua, dan mari kita percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Gambar latar belakang di slide ini adalah gambar yang terakhir dari video yang saya sebutkan tadi, yang Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube, cari di YouTube. Ketika Naaman datang menemui istrinya dalam keadaan tubuh yang begitu bersih, kulit yang begitu licin seperti kulit seorang bayi, karena dia total healthy lifestyle kepada Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua, dan semoga kita tetap sehat, siap, kuat menghadapi semua masalah kesehatan yang mungkin akan datang kepada kita, kita tidak tahu, dan kita tetap sehat sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima Amin, kasih. amin. 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 Terima kasih untuk Dr. Larry Tumalun yang telah membawakan firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Total healthy lifestyle. Tadi ada 10, dan yang paling penting adalah yang terakhir, ketika kita yakin sepenuhnya terhadap semua perintah Tuhan dan total penurutan kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk Dr. Larry Tumalun untuk firman Tuhan pada malam ini. Juga mengingatkan juga kembali kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang membutuhkan dari kebaktian kita pada malam ini, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Facebook Solavide atau juga YouTube Solavide, karena kita akan men-streaming kembali semuanya di kedua media tersebut. Baik, untuk menutup kebaktian kita pada malam ini, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 40, Tuhan Pimpinlah Aku, yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia Sihohle. Untuk menutup acara perbaktian kita, mari kita sama-sama bernyanyi dan membuka lagu Sion kita nomor 40, Tuhan Pimpinlah Aku. Serta aku
mengamini kebaktian kita pada malam ini, kita mengundang Dr. Edwin Simatupang untuk membawakan doa tutup bagi kita malam ini. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam ini kami datang kembali mengucapkan syukur dan terima kasih berulang-ulang kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman yang telah kami dengar dan nasihat yang telah diberikan pada saat ini Tuhan, mengajarkan kepada kami agar kami percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami dan tidak pernah bergantung kepada pengertian kami sendiri. Terima kasih juga atas Dr. Larry Tumalun yang telah Tuhan kirimkan. Biarlah Tuhan berkati beliau dalam tugasnya di Rumah Sakit Ratun Bandung, sehingga beliau dapat membagi-bagikan firman dan nasihat kepada semua orang yang lain, sehingga kami dapat hidup lebih sehat lagi, sehingga kami tetap dapat hidup dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai kedatangan-Mu dua kali, kami tetap sehat, dan kami siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan selaras dengan keinginan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap setia dalam kebenaran ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga kebaktian kami untuk KKR besok malam, supaya semua berjalan baik. Biarlah Tuhan berkati kami semua para pendengar KKR malam ini, supaya kami mendapatkan berkat yang berlimpah, terutama kesehatan yang sempurna, kekuatan dan kepercayaan bahwa Tuhan dengan malaikat surga mengiringi dan memagari kami semua, terhindar dari segala mara penyakit. Walaupun dengan masa pandemi kami yakin percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit apapun yang ada di dunia ini. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan saja dimuliakan. Ampun dosa kami banyak. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus dan penuh kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk Dr. Edwin yang telah membawakan doa tutup bagi kita pada malam ini, dan dengan doa tutup ini kita mengakhiri kebaktian kita Revival Meeting Sola Fide pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang malam ini, dan juga kami juga mengundang agar Bapak Ibu sekalian dan tamu-tamu bisa juga hadir besok hari ketiga di dalam Revival Meeting Jemaat Sola Fide yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Pendeta Richard Sabuin. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai Tuhan kedatangan kedua kali. Pak Pendeta, apakah ada pengumuman? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, jika tidak ada pengumuman, kita mengucapkan selamat malam kepada kita semua, dan juga mengumumkan kembali bahwa semua kegiatan kita malam ini kita bisa lihat kembali di dalam Facebook Sola Fide dan juga YouTube Sola Fide. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya boleh kita nyalakan video kita, dan kita akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Larry Tumalun yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Terima kasih Dr. Larry. Terima kasih Dr. Larry. Pak Dokter, Tuhan berkati. Berkati Tuhan selalu. memberkati kita. Malam. Malam. Terima kasih. God bless you all.